bersama Kak Uung. Hari ini kita mau bernyanyi bersama, kita mau memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Hari Ini Ku Senang Sekali. Tiap hari ku menantikannya, memuji Tuhan dengan firman-Nya. Yuk kita mau satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena Engkau boleh ada buat kami pada hari ini. Bapa, sudah lebih daripada 5 bulan Bapa, kami tidak sekolah minggu bersama-sama. Tapi kami bersyukur karena kasih-Mu boleh ada buat kami. Tuhan Yesus, jikalau sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, serta nanti akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berada ucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa yang tadi malam tidurnya nyenyak sekali? Oh, banyak ya. Tahu gak siapa yang jaga kita? Siapa? Iya betul, ada Tuhan Yesus yang jagain kita. Yuk kita menyanyikan lagu Yang Jagaku Selalu. Kalau adik-adik merasa kesusahan, siapa sih yang bisa minta tolong? Pertama papa, mama, kakak, opung, opa, nenek, kakek. Tapi ada satu lagi yang kalian bisa minta tolong setiap waktu. Itu siapa? Siapa? Iya betul, Tuhan Yesus. Karena Dialah satu-satunya penolong kita. Kita menyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji
sudah mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagu ini dulu yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, biar kita siap dan semangat mendengarkan firman Tuhan. Kakak nggak? Nama kakak adalah Kak Ezra. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang sertai kami bisa duduk tenang dan bisa mengerti yang Kak Ezra sampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kakak mau bercerita tentang kelanjutan nih pelarian Daud dari Raja Saul. Tentang bagaimana Tuhan benar-benar melindungi Daud di saat Daud dikejar oleh Raja Saul. Daud pergi ke kota yang bernama kota Nob di negara Israel. Nah, Daud di sana bertemu dengan Imam Ahimelek. Saya lupa membawa pedang saya. Di sini ada pedang tidak? Kemudian Imam Ahimelek menjawab, oh, di sini kita ada pedang Goliat, orang Filistin yang pernah kamu kalahkan itu. Nah, akhirnya Daud mengambil pedang Goliat itu dan Daud melanjutkan perjalanan lagi adik-adik. Akhirnya Daud pergi ke kota bernama kota Gad. Kota Gad itu di negara Filistin adik-adik. Tiba-tiba ada pegawai raja namanya Raja Akis. Nah, pegawai raja itu mengenali wajah Daud. Kemudian pegawai raja bilang ke Raja Akis, Raja, itu adalah Daud. Itu kan Daud yang mengalahkan Goliat dan mengalahkan tentara-tentara Filistin. Akhirnya Daud berpura-pura lupa ingatan adik-adik. Akhirnya Daud senang sekali, Daud bersyukur karena akhirnya Daud bisa pergi dari kota Gad. Selain dari kota Gad, akhirnya Daud pergi ke gua bernama Gua Adulam. Nah, selama Daud di Gua Adulam tersebut, banyak orang yang berdatangan adik-adik. Mereka semua datang dan bergabung bersama Daud. Totalnya menjadi 400 orang. Suatu hari, ada nabi bernama Gad memberitahu Daud nih, kalau Daud tidak boleh berada di situ. Daud harus segera pergi ke tanah Yehuda. Akhirnya Daud beserta orang-orangnya pergi lagi. Nah, adik-adik pergi lagi ke hutan Keret, adik-adik. Suatu hari Raja Saul itu dikasih tahu nih sama orang kalau Daud itu lagi ada di kota Kehila, adik-adik, sedang berperang melawan bangsa Filistin. Akhirnya Raja Saul beserta pasukannya pergi ke kota Kehila untuk menangkap Daud. Kemudian Daud kan diberitahu juga nih, dikasih tahu kalau Raja Saul itu sedang pergi nih ke kota Kehila. Kemudian akhirnya Daud berdoa lagi nih kepada Tuhan. Daud bertanya, Tuhan, benarkah kalau Raja Saul sedang dalam perjalanan ke kota Kehila? Kemudian Tuhan menjawab, benar. Kemudian Daud bertanya lagi sama Tuhan, Tuhan, apakah aku dan orang-orangku akan diserahkan oleh warga kota Kehila kepada Raja Saul? Kemudian Tuhan menjawab lagi, benar. Wah, akhirnya Daud mengajak orang-orangnya untuk pergi meninggalkan kota Kehila, adik-adik. Raja Saul
dikasih tahu kalau Daud itu sekarang berada di padang gurun Maon di wilayah En-Gedi. Akhirnya Raja Saul beserta pasukannya nih adik-adik pergi ke sana mengejar Daud adik-adik. Nah, di tengah perjalanan nih adik-adik udah mau sampai di wilayah En-Gedi, itu Raja Saul kan melihat ada gua nih adik-adik, gua. Nah, Raja Saul masuk nih ke gua sendirian karena Raja Saul mau buang hajat adik-adik. Tahu nggak buang hajat? Buang hajat itu buang air besar. Nah, Raja Saul ke buang air besar nih di dalam gua. Pada saat Raja Saul sedang sendirian ya adik-adik, Daud dan beberapa orangnya itu lagi ada di belakang gua adik-adik. Daud lagi mengendap-endap. Wah, Raja Saul sendirian nih. Kemudian salah satu orang dari pengikut Daud itu bilang, Daud, hari ini Tuhan sudah menyerahkan musuh kita ke tangan kita. Perbuatlah apa yang menurut kamu baik. Nah, maksud dari orang itu adalah Daud, ini udah kesempatannya nih untuk membunuh Raja Saul supaya kamu gak dikejar lagi. Nah, kemudian Daud akhirnya masuk nih ke gua dari belakang. Raja Saul itu tidak tahu adik-adik, mengendap sambil takut ketahuan adik-adik. Nah, kemudian Daud memotong punca jubahnya. Punca jubah itu maksudnya memotong ujung jubahnya Raja Saul. Daud tidak membunuh Raja Saul adik-adik. Nah, setelah memotong, akhirnya Daud tetap menunggu nih di belakang gua. Kemudian setelah Raja Saul buang hajat, buang air besar, Raja Saul kan pergi nih keluar dari gua. Kemudian akhirnya Daud keluar nih. Daud berteriak dari di belakangnya Raja Saul sambil bilang, "Tuanku Raja!" Kemudian Daud menanyakan Raja Saul, "Kenapa kamu mendengarkan perkataan orang-orang di belakangmu? Kalau aku ini berbuat jahat, kalau aku ini mengkhianati engkau, kalau aku ini berbalik melawan engkau, Raja. Mulai hari ini, dengan matamu engkau bisa melihat sendiri kalau Tuhan sudah menyerahkan engkau di tanganku untuk membunuhmu. Tapi aku tidak membunuhmu. Lihat ayah, lihat. Aku hanya memotong punca jubahmu, ujung jubahmu saja. Aku tidak membunuhmu karena aku sayang padamu dan karena aku tahu engkau adalah orang yang diurapi Tuhan. Ini menunjukkan kalau aku tidak berbuat jahat, tangan aku bersih dari dosa." Kemudian akhirnya Raja Saul yang mendengar itu, Raja Saul bertanya, "Engkaukah anakku itu Daud?" Kemudian Saul langsung menangis adik-adik. Saul menyesali perbuatannya. Kemudian Saul berkata, "Benar Daud, engkau yang benar dan aku yang salah." Kemudian akhirnya Raja Saul menyadari perbuatannya itu adik-adik. Raja Saul menyadari kalau Daud itu baik kepada dia. Daud tidak berbuat jahat sama Raja Saul. Akhirnya Raja Saul dan Daud itu berdamai adik-adik. Dan Raja Saul minta untuk Daud bersumpah kalau tidak akan melenyapkan atau menghilangkan keturunan-keturunan Raja Saul. Biarlah keturunan-keturunan Raja Saul itu tetap selalu diingat adik-adik. Dan Raja Saul juga bisa menerima kalau Daud nanti ke depannya akan menjadi raja menggantikan dia adik-adik. Nah, adik-adik, di sini tadi kita banyak belajar ya adik-adik. Apa ayo? Pertama, kita belajar untuk tidak berbuat jahat adik-adik. Ya, nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti kayak Daud adik-adik. Tadi kan kita lihat ya, Daud itu sebenarnya ada kesempatan nih untuk membalas Raja Saul. Tapi Daud tidak menggunakan itu. Daud tidak berbuat jahat. Nah,
kita sebagai anak-anak Tuhan itu juga harus selalu berbuat baik adik-adik. Dan kalau ada teman-teman yang berbuat nakal sama kita nggak boleh balas berbuat nakal ya adik-adik ya. Kita harus tetap balas dengan kasih. Kita tetap harus balas dengan kebaikan ya adik-adik. Nanti pasti teman-teman adik-adik yang nakal itu akan sadar sendiri adik-adik perbuatannya. Mereka juga nanti akan, oh iya ya, kok ini ternyata baik ya, kayak gitu adik-adik. Jadi kita tidak boleh apa tadi? Berbuat jahat dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah yang kedua, kita belajar tentang bahwa Tuhan itu benar-benar melindungi kita. Ya adik-adik ya, walaupun kita berada dalam kesusahan, kita dalam kesulitan. Misalkan nih adik-adik lagi susah nih ngerjain PR, susah ngerjain ulangan, lagi sedang sendirian, sedang sedih, ketakutan. Adik-adik harus percaya kalau Tuhan selalu melindungi adik-adik semua. Ya, yuk sekarang kakak mau mengajak adik-adik semua untuk kita baca bersama-sama ayat hafalan. Harus diingat, oke? Di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita ulang ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, oke, sekarang ibadah sekolah minggu ini kita sudah selesai. Semoga adik-adik itu bisa menjadi anak-anak yang pemberani, selalu percaya sama Tuhan, dan selalu berbuat baik sama semua orang. Ya adik-adik, ya yuk sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk kita berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan berikan hari ini. Terima kasih kami boleh belajar untuk menjadi pribadi seperti Daud. Terima kasih kami belajar untuk selalu berani, untuk tetap semangat, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk selalu berbuat baik. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus untuk perlindungan-Mu kepada kami selama ini. Terima kasih Tuhan selalu menjaga kami dimanapun dan kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang adik-adik ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa untuk di ibadah sekolah minggu depan. Tetap semangat ya adik-adik. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.